Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi di tanggal 9 Agustus. Kita akan bahas dari diary nomor 480 dan 482. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tariklah saya, ya Tuhan, supaya saya dapat ada di dalam Engkau. Cintai saya, supaya saya bisa mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita lihat ya sama-sama dari 480. 29 September. Pesta Santo Mikael Malaikat Agung. Secara batin, aku sudah dipersatukan dengan Allah. Kehadirannya merasuki diriku sampai ke lubuk hatiku dan memenuhi aku dengan damai, sukacita, dan pesona. Sesudah berdoa sejenak, aku dipenuhi dengan kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk menderita dan bertempur. Tidak ada suatu pun yang menggentarkan aku, juga kalaupun seluruh dunia berbalik menyerang aku. Segala penderitaan hanya menyentuh permukaan, tetapi mereka tidak mampu menemukan jalan masuk ke lubuk hatiku. Sebab Allah yang menguatkan aku, yang memenuhi diriku, bersemayam di sana. Semua jerat musuh dihancurkan pada tumpuan kakinya. Dalam saat perpaduan ini, Allah menopang aku dengan kekuatannya. Kekuatannya tersalur kepadaku dan membuat aku mampu mengasihi Dia. Dengan kekuatannya sendiri, jiwa tidak pernah mencapai keadaan ini. Pada awal rahmat batin ini, aku dipenuhi dengan ketakutan dan aku mulai menyerah kepadanya. Tetapi dengan amat cepat, Tuhan membuat aku sadar bahwa hal ini sangat tidak berkenan di hatinya. Dan Dia jugalah, Dia sendiri, yang membuat kekuatanku mereda, yang membuat ketakutanku mereda. 482. Ya Allahku, aku menyadari misiku dalam gereja kudus. Adalah tugasku untuk bekerja keras terus-menerus guna memohon kerahiman bagi dunia. Aku menyatukan diri erat-erat dengan Yesus dan berdiri di hadapannya sebagai kurban penyilihan atas nama dunia. Allah sama sekali tidak akan menolak apapun ketika aku memohon kepadanya dengan suara putranya. Pada dasarnya, kurbanku sama sekali tidak ada artinya. Tetapi ketika aku menyatukannya dengan kurban Yesus Kristus, ia menjadi kurban yang penuh kuasa dan memiliki kekuatan untuk meredakan murka ilahi. Allah mengasihi kita dalam diri putranya. Sengsara pedih yang ditanggung putra Allah terus-menerus menyingkirkan murka Allah. Itu yang mau kita bahas bersama-sama hari ini. 480 itu bicara tentang persekutuan dengan Allah. Sedangkan 482 bicara tentang pengorbanan. Dikatakan pada pesta Santo Mikael, Malaikat Agung, yang selalu dirayakan pada tanggal 29 September. Secara batin, aku sudah dipersatukan dengan Allah. Kita pun perlu ya, seperti Suster Faustina, memperingati pesta-pesta yang memang perlu diperingati. Salah satunya pesta Santo Mikael, Malaikat Agung. Secara batin, aku sudah dipersatukan dengan Allah. Kehadirannya merasuki diriku sampai ke lubuk hatiku. Itu yang dirasakan oleh Suster Faustina. Dan memenuhi aku dengan damai, sukacita, dan pesona. Ada Allah dalam diri kita, maka yang kita rasakan adalah ada damai, ada sukacita, dan pesona. Sebaliknya juga ada orang bilang, di dalam saya ada Tuhan, tapi masih gelisah, masih khawatir, masih bingung, masih bimbang, masih galau.
Di sini Suster Faustina mempertegas, ada Tuhan dalam diri saya, maka saya mengalami damai, mengalami sukacita. Dan dikatakan oleh Suster Faustina, aku menjadi kuat untuk menghadapi penderitaan dan pertempuran. Dengan pengalaman Tuhan ada dalam dirinya, maka dia merasa dia menjadi kuat untuk menghadapi penderitaan dan pertempuran. Dan ternyata segala penderitaan hanya menyentuh permukaan. Segala penderitaan hanya menyentuh permukaan. Tidak bisa masuk ke dalam lubuk hatiku karena Allah yang menguatkan aku, Allah yang menopang aku dengan kekuatannya, Allah yang ada di dalam hatiku. Ya, di situ dikatakan Allah menopang aku dengan kekuatannya. Kekuatannya tersalur kepadaku dan membuat aku mampu mengasihi Dia. Dengan adanya Tuhan dalam dirinya dia, maka penderitaan itu hanya ada di permukaan, nggak bisa masuk ke dalam lubuk hatinya. Dan karena ada Allah yang menopang aku, maka kekuatannya itu membuat aku mampu mengasihi Dia. Karena dikatakan di sini bahwa dengan kekuatannya sendiri, jiwa tidak pernah mencapai keadaan ini. Untuk mengasihi, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, butuh kekuatan dari Tuhan, butuh rahmat dari Tuhan. Jadi bukan hanya dengan kemampuan sendiri, karena kalau dengan kemampuan sendiri pasti nggak bisa. Membuat aku mampu. Begitu pula dalam menghadapi banyak hal. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita berserah pada Tuhan, kita mempersatukan diri kita dengan Tuhan, maka kita akan mampu. Tuhan akan melimpahkan kekuatannya untuk kita menjadi mampu menghadapi segala sesuatu. Pada awal rahmat batin ini, aku dipenuhi ketakutan. Ya, mula-mula dia merasa takut. Kita sebagai manusia wajar ya, kalau menghadapi suatu pertempuran, suatu penderitaan, ada ketakutan. Ya, tapi sebelum itu, Tuhan sudah sadarkan aku bahwa hal ini nggak berkenan kepadanya. Begitu pula masukan untuk kita semua. Jangan ketakutan itu menguasai kita, ya. Jangan, aduh Tuhan, saya nyerah deh. Jangan sampai seperti itu, ya. Karena ternyata Tuhan menyadarkan Suster Faustina, juga sekaligus menyadarkan kita semua bahwa hal itu tidak berkenan di hati Tuhan. Dan kalau kita berserah pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan membuat ketakutan mereda. Persembahkan kepada Tuhan. Beritahu kekhawatiran kita, kesusahan kita, serahkan kepada Tuhan. Jangan dipegang terus ya, jangan rasanya sayang dilepas. Banyak orang yang merasa sayang, terutama kalau ada orang menyakiti kita. Nggak bisa Tuhan, orang ini nggak bisa saya ampuni, orang ini harus mengalami kesusahan juga karena dia sudah menyusahkan saya. Kalau kita nggak mau lepasin, ya kita nggak akan merasa damai, nggak akan merasa sukacita, dan akan selalu ada ketakutan, ada kekhawatiran. Oleh sebab itu, kita harus bersandar padanya, kita harus mengandalkan Tuhan, harus berserah pada Tuhan, maka nanti Tuhan sendiri yang membuat kita nggak ketakutan lagi. Kalau bicara di 482 itu bicara tentang pengorbanan, ya. Aku sadar akan misiku dalam gereja kudus. Jadi sebetulnya kita semua punya tugas, punya misi. Saya baru dengar beberapa hari yang lalu, apa sih bedanya antara pekerjaan dan misi? Kalau pekerjaan itu katanya sifatnya pasif. Saya dikasih kerjaan, ya sudah saya kerjakan. Tapi kalau misi adalah sesuatu tugas yang kitanya proaktif, kitanya yang bergerak, kitanya yang mengejar supaya misi itu bisa tercapai. Ya, jadi beda antara kalau pekerjaan kita pasif, dikasih kerjaan ya kita kerja, nggak dikasih kerjaan ya kita nggak kerja. Ya. Suster Faustina bilang misiku dalam gereja adalah 1, kerja keras untuk terus menerus mohon kerahiman bagi dunia.
Ini bukan tugasnya Suster Faustina aja, tugas kita semua. Ya, Tuhan sudah siapkan waktunya pada jam kerahiman. Tuhan bilang, pada saat jam kerahiman, datanglah padaku, renungkanlah sengsaraku. Berdoalah buat mereka yang berdosa. Di sini Suster Faustina bilang, dia punya misi untuk bekerja keras. Bukan tunggu kerjaan, datang kerjaannya baru dia kerja, tapi misi adalah kitanya yang harus proaktif, kitanya harus aktif. Apa? Bekerja keras. Untuk apa? Untuk mohon kerahiman bagi dunia. Berdoa, mati raga, melakukan perbuatan baik, menjadi silih ya. Mohon kerahiman bagi dunia. Yang kedua, misinya dia menyatukan diri dengan Yesus, berdiri di hadapannya sebagai kurban penyilihan bagi dunia. Berdiri di hadapan Tuhan, menjadi kurban penyilihan bagi dunia. Dia rela berkorban, dia meniru, meneladani Yesus yang rela berkorban untuk menyelamatkan dunia. Allah tidak akan menolak apapun ketika aku mohon kepadanya dengan suara putranya. Ini sama juga dengan doa koronka yang Tuhan Yesus ajarkan. Demi sengsara Yesus yang pedih. Kita berdoa kepada Allah Bapa, Bapa yang kekal. Ya, terus dilanjutkan dengan kata-kata demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Jadi, di sini Suster Faustina juga mempertegas bahwa Allah tidak mungkin menolak apapun ketika aku mohon kepadanya dengan suara putranya melalui Yesus. Memohon kepada Allah melalui Yesus. Pada dasarnya kurbanku nggak ada artinya. Iya betul ya. Apa sih artinya pengorbanan kita? Apa sih artinya kurban kita? Tapi waktu menyatukan kurban kita dengan kurban Yesus, maka ia menjadi kurban yang penuh kuasa. Dan ada kekuatan untuk meredakan murka ilahi. Jadi kalau kita melakukan suatu pengorbanan, jasa kita sendiri tanpa kita menyatukan dengan kurbannya Yesus, itu nggak ada artinya. Tapi sebaliknya, walaupun kurban kita kecil tidak ada artinya, tapi kita satukan dengan kurban Yesus, maka kurban itu akan penuh kuasa, bahkan bisa meredakan murka Allah. Allah mengasihi kita dalam diri putranya. Sengsara pedih yang ditanggung putra Allah terus-menerus menyingkirkan murka Allah. Ya, ini yang tadi saya katakan seperti dalam doa koronka. Demi sengsara Yesus yang pedih. Jadi, Yesus sendiri ngajarin kita untuk mempersembahkan Yesus kepada Bapa. Karena Yesus sangat tahu apa yang tidak bisa ditolak oleh Bapa. Sehingga Yesus ajarkan demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Yesus jadi persembahan. Dikatakan oleh Suster Faustina di 482 bahwa Allah mengasihi kita dalam diri putranya. Sengsara pedihnya dari putra Allah terus-menerus menyingkirkan murka Allah. Ini kembali lagi saya ingin ingatkan sedikit berkaitan dengan doa koronka. Masih ada orang yang berdoa koronka dengan menyisipkan peristiwa-peristiwa di dalam doa koronka tersebut. Kalau doa rosario, ya betul. Setiap 10 Salam Maria selalu ada peristiwa-peristiwa, contoh peristiwa terang. Ya, Yesus dibaptis di Sungai Yordan, peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, sebelum 10 Salam Maria, sebelum Bapa Kami dan 10 Salam Maria, peristiwa yang kedua, peristiwa terang yang kedua yaitu Yesus membuat mujizat yang pertama di Kana. Peristiwa terang yang ketiga, Yesus mewartakan kabar gembira, kabar baik, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Peristiwa keempat, Yesus dimuliakan bersama Musa dan Elia. Peristiwa kelima, Yesus mempersembahkan tubuh dan darahnya dalam perayaan Ekaristi. Memang sudah diatur per 10 itu ada peristiwa-peristiwa tertentu. Tapi kalau doa koronka, sekali lagi saya mau ingatkan, karena masih banyak orang yang tanya sama saya dan juga masih ada banyak acara ya, di mana setiap doa koronka 10 demi sengsara Yesus yang pedih disisipkan
dengan satu peristiwa. Kalau dari diary-nya Suster Faustina, apa yang ditulis oleh Suster Faustina itu adalah didiktekan oleh Yesus. Yesus minta doa koronka itu seperti yang ada di dalam diary, enggak ditambah-tambah dengan peristiwa-peristiwa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau tambah peristiwa-peristiwa, tambah renungan, silahkan lakukan di awal sebelum doa koronka. Dengan doa permohonan, dengan merenungkan sesuatu, dengan banyak hal silahkan ya. Terus masuk ke doa koronka, Bapa kami, Salam Maria, aku percaya, Bapa yang kekal, demi sengsara Yesus yang pedih 10 kali, terus Bapa yang kekal, dan diakhiri dengan Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, dan seterusnya. Setelah itu selesai, mau ditambah lagi dengan kata-kata tertentu, permenungan lagi juga silahkan. Tapi doa koronka ini adalah satu kesatuan. Jangan disisipi lagi dengan peristiwa-peristiwa. Kalau sudah biasa lakukan seperti itu, ayo sekarang kita rubah berdasarkan diary. Diary ini ditulis oleh Suster Faustina berdasarkan diktenya Tuhan Yesus kepada Suster Faustina. Jadi kita jangan merubah, ikuti apa yang diminta oleh Yesus. Oke, itu aja untuk hari ini. Semoga Bapak Ibu semakin bisa mengerti, bukan saya yang mau, bukan ikutin aturan siapa, tapi ayo kita balik ke diary Suster Faustina, di mana di situ Yesus jelas-jelas mendiktekan doa koronka itu yang seperti ada di dalam diary. Jangan ditambah-tambah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu, atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kiranya melalui pengajaran menggali rahmat ilahi ini, kami boleh semakin mengerti apa yang Kau kehendaki. Agar melalui diary Suster Faustina, agar melalui apa yang kami pelajari, kami sungguh-sungguh dapat melaksanakan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, berkati kami, berkati keluarga kami, agar semakin hari semakin mengasihi Engkau, mencintai Engkau, dan melaksanakan apa yang Kau kehendaki. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, hidupku dengan
mesra